Ya, kembali di Forum Indonesia kita lanjutkan diskusi. Saya ingin ke Mas Ito, Margarito Kamis. Mas Ito, kalau kita lihat awal masalah mungkin ini publik juga sudah tahu adalah dimulainya penetapan calon Kapolri, Komjen Polisi Budi Gunawan, yang ini disebut-sebut sebagai biang atau akar masalah ini berlarut-larut kemudian melahirkan lagi cicak buaya versus cicak buaya jilid 3. Artinya presiden di sini ada proses politik yang mungkin dilibatkan dalam situ, kemudian juga ada konsekuensi hukum di sini. Memang hukum kita memberikan kewenangan kepada presiden satu-satunya sebagai kepala pemerintahan mengusulkan atau menominasi calon presiden, calon Kapolri, dan itulah yang beliau lakukan dengan mengusulkan Pak BG ke DPR untuk mendapatkan persetujuan ditetapkan menjadi Kapolri. Lalu kita sama-sama tahu ya, sehari sebelum di fit and proper atau sehari sebelum DPR menunaikan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya, Pak Budi ditetapkan menjadi tersangka. Lalu orang berpendapat ya sudah tersangka kenapa di fit? Orang masih bisa bilang, kalau tahu sudah tersangka kenapa tidak ditarik? Dan seterusnya. Dan itu kalau ada begitu, proses politik. ya, Okay. bagi saya itu proses tata negara. Proses ketatanegaraan. Okay. Kalau begitu cara kita berpikir, maka ya akhirnya ya rumit. Mengapa rumit? Karena kira-kira begini. Kenapa DPR memilih orang yang sudah menjadi tersangka atau menyetujui orang yang sudah menjadi tersangka untuk dijadikan Kapolri? Lalu kalau kita bicara dalam politik, bisa jadi orang bilang begini, daripada saya yang kenapa tidak Anda tarik saja, kok Anda lempar ke saya? Ya saya makan aja, kan Anda bisa kerjain saya. Nah karena itu saya ingin mari kita gunakan hukum sebagai patokan dalam menyelesaikan soal ini. Agar kita, dan saya mengerti betul bahwa ini akan melahirkan orang sana bilang begini, orang sini bilang begini, ini tidak bermoral dan seterusnya. Tapi kalau saya baca, sebut saja Syed Hussein Alatas, sosiolog korupsi yang top di dunia ini, dengan bukunya yang berjudul Korupsi Sifat Sebab dan Fungsi, ia menunjuk keruntuhan kekaisaran Romawi yang begitu hebat karena negara itu tidak dipandu dengan konstitusi. Karena itu kebenaran dan kekuatan menjadi panduan dalam bernegara. Yang kuat yang memenangkan. Padahal yang kuat belum tentu itu benar. Sebabnya kita kembali kepada konstitusi. Dan kalau konstitusi, saya mesti bilang sakit memang. Tidak ada alasan untuk tidak melantik BG. Itu yang saya pakai sebagai standing selama ini. Saya tidak peduli dengan yang lain. Karena bagi saya inilah patokan yang paling mungkin kita pakai dalam bernegara. Sebab kalau kita pakai rasa ini begini, maka kita tidak punya patokan dan selamanya kita akan terus berada dalam konflik. Jadi harus berpatokan selalu hukum, mesti kita berpatokan kepada konstitusi. Ya, tapi saya tidak ingin perpanjang persoalan karena kalau saya bicara lebih jauh dalam bedah lebih jauh, lebih dalam soal kisruh yang ada sekarang ini. Baik. Jangan lupa presiden kita sedang berada dalam masalah yang luar biasa besar. Dan itu bisa membahayakan keselamatan pemerintahannya. Okay, satu-satunya keuntungan tata negara yang dimiliki oleh presiden sekarang ini adalah tadi seperti Mas Hanta bilang, KMP yang ditakuti di awalnya ternyata bersatu padu dengan beliau. Itu keuntungan luar biasa besar di saat ini. Kalau dia bergeser bisa malapetaka. Dan itu sebabnya sekali lagi mari kita berdiri, tunduk dan pada konstitusi, merelakan diri untuk dipandu dengan konstitusi. Oke, Mas Radar, terima kasih Mas Ito. Mas Radar, menurut Mas Ito harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi atau bukan tunduk kepada etika dan moral mungkin? Tunduk aja ya? Oke. Kalau saya tidak setuju dengan Pak Ito ya. Itu konstitusi dalam tafsir dia, tafsir hukumnya seperti itu. Tapi kan konstitusi disusun tidak sebagai kitab suci, tidak sebagai suara Tuhan. Sedangkan kitab suci saja masih ditafsir ulang. Ya, kitab suci pun juga dikondisikan dengan realitas mutakhirnya. Ada patokan-patokan, ada dasar-dasar kehidupan yang dipelihara oleh manusia Indonesia, tidak sekedar 70 tahun usia konstitusi kita, tapi 700 bahkan 7.000 tahun. Itu harus dihargai. Itu adalah kemuliaan. Itu adalah nilai-nilai mengangkat derajat kemanusiaan kita.
menetapkan bangsa-bangsa Indonesia ini dihormati oleh seluruh penjuru dunia. Kalau orang sudah tetap dia menjadi tersangka, mau dibela oleh konstitusi. Kita tahu konstitusi itu sebenarnya adalah kesepakatan saja. Dari siapa? Dari elit. Kalau emang orang itu sudah tersangka, kenapa harus kita tetapkan dia sebagai seorang pejabat dengan alasan apapun? Nah, saya kira permainan semacam ini boleh saja Anda bicara bagaimanapun, tapi rakyat memiliki hati nurani. Dan hati nurani itu dipelihara, dibentuk, dikembangkan 7.000 tahun. Sepanjang sejarah bangsa ini. Ada mau bilang kriminalisasi apapun, itu sebenarnya hanya penggunaan terminologi, entah itu terminologi politis, ekonomis, atau juridik, sebagai preteks untuk menutupi realitas-realitas sebenarnya yang bersembunyi di balik itu. Dan ini yang kita tutupi bersama-sama. Para pengamat dan para pejabat tidak mau mengungkapkan sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa menggunakan preteks-preteks seperti itu? Bukalah hati masyarakat, bukalah pikiran masyarakat. Karena masyarakat walaupun tidak mampu membaca dengan baik, mungkin akalnya tidak jauh, mungkin jalannya tidak terang, mungkin datanya tidak banyak, tapi hatinya bersih. Di situ dia akan tahu persoalan sebenarnya. Masih banyak, saya juga yakin, Mas Ito, sedikit. Sedikit aja. Dengan berpatokan pada atau standingnya Mas Panca begitu, ya. Kenapa kita sebut tersangka? Yang di dunia manapun, di dunia ini, di planet bumi ini, presumption of innocence dari sejarah peradabannya, ia adalah perisai peradaban bagi kemanusiaan. Agar penguasa yang tiran tidak menghabisi Anda karena berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda lain-lain. Dan itu bukan sesuatu yang dimaui oleh elit. Itu adalah kristalisasi dan pandangan impian moral, impian adab, impian martabat. Dengan tersangka, Mas Panca misalnya, tidak bisa dihakimi, dipatasi haknya karena baru tersangka. Karena itu menjadi benteng bagi tirani. Benteng bagi apa? Agar kita hidup sebagai orang yang beratap dan bermartabat. Itu sebabnya jadi tersangka. Itu sebabnya di peradaban manapun yang namanya tersangka tidak boleh dianggap bersalah. Oke, baik, terima kasih. Ini Mas. benteng bagi kemanusiaan. Tidak Mas bisa Ito? tidak. Oke, baik, terima kasih. Tapi Mas Ito. saya juga punya posisi untuk menjawab itu loh. Sama. Pendapatnya. Saya punya harus jawaban. Bahwa Anda berhitung secara juridis. Karena Anda ahli di bidang itu. Tapi ketika orang sudah tersangka, yang secara juridis itu juga memiliki klasifikasi tertentu, memiliki pemahaman tertentu. Secara moral, kita akan mengatakan di mana-mana, secara moral, dia seharusnya tidak menerima tawaran untuk menjadi pejabat yang memegang amanah dan wewenang publik. Seorang tersangka, ini secara moral. Kalau Anda mau bicara secara juridis, silahkan. Tapi orang yang Anda telah tetapkan itu dan Anda angkat menjadi Kapolri itu, kita akan mengatakan tidak bermoral. Oke, baik. Terima kasih Mas Radar, Mas Ito. Saya berharap masih punya pandangan atau hati yang bersih juga. Oke, Mas Ito. Dan sebentar karena kita harus mengakomodir juga teman-teman mahasiswa. moral juga. Oke. Kita harus kita Bapak-bapak kita harus mengakomodir teman-teman mahasiswa yang mungkin punya perspektif yang berbeda terhadap masalah atau isu ini. Silakan, ada teman dari Universitas Indonesia. Silakan berdiri, sebutkan namanya. Saya ingin minta pendapat atau gambaran kira-kira rekan-rekan mahasiswa melihat kasus ini seperti apa, isu ini seperti apa. Ya, terima kasih diberikan kesempatan. Nama saya Gilang dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kami sebagai mahasiswa ingin berpendapat bahwa seharusnya kita semua bisa lebih dewasa lah sebagai bangsa Indonesia. Kita lihat semuanya yang ada di TV atau apa, jangan sampai ada rusuh-rusuh. Nah, untuk kami sebagai mahasiswa, pesan kepada Presiden, coba mungkin bisa menghindari konflik dengan mengambil tindakan lebih cepat, apakah mau digagalkan atau bagaimana, supaya hak moral untuk berkuasanya tidak hilang ya. Itu saja. Tidak boleh berlarut-larut kasus ini gitu ya. Oke, baik. Mas Hanta, ini ada pandangan dari teman-teman mahasiswa seperti itu. Realitanya memang banyak yang berdiri di belakang Presiden. Ada partai politik yang mengusungnya, berdiri di belakangnya, kemudian ada teman-teman seperti Gilang dari Universitas Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Mana sebenarnya yang harus didengarkan oleh Presiden? Ya, memang sulit ketika Presiden diberi dua pilihan, mendengarkan suara DPR, katakanlah ini, atau suara rakyat. Suara rakyat dalam tanda petik paling tidak rakyat yang bersuara, meskipun kita tidak bisa mengatakan semuanya.
Nah, tetapi begini, itu anomali. Kalau kita bicara teoritis dan demokrasi, harusnya suara rakyat dengan wakil rakyatnya harusnya sama. Mestinya. Berarti kan ada problem di sana. Dan saat ini berbeda? Mungkin anomali, mungkin sebagian mengistilahkan. Nah, sehingga ini menjadi bagus tema kita menanti sikap presiden. Kalau pilihannya yang gampang-gampang, itu siapapun bisa. Memang pilihan sulit itulah menjadi tantangan bagi seorang presiden. Pilihan yang mana? Kalau saya mungkin semua punya konsekuensi. Tidak ada pilihan yang tidak ada konsekuensinya. Cuma begini, pilihannya ketika memilih katakanlah elit, sejak awal saya mengatakan Pak Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, itu meletakkan pondasi dukungan publik. Sampai sejak awal pun untuk mendapatkan dukungan dari partainya yang digunakan oleh Pak Jokowi pada saat itu adalah dukungan publik. Harus jujur kita katakan. Pemberian Ibu Ketua Umum pada saat itu juga karena dorongan dari publik. Itu satu. Artinya modalitas pondasi politiknya ada di sana. Saya melihat dalam perspektif politik ya. Di saat yang sama ketika memilih kepentingan katakanlah elit, dukungan horizontal juga penting karena ada ancaman misalnya dari DPR dan seterusnya meskipun kita ada konstitusi. Kalau kita balik ke konstitusi tadi. Nah, cuma kalau pilihan yang satu dan mana itu kan menjadi pilihan. Tetapi ketika misalnya memilih yang di level elit tadi, maka modalitas awal pondasinya hilang, maka menurut saya ini kekuasaan akan terombang-ambing semakin berbahaya. Saya tidak mengatakan runtuh, Mas Wahyu mengatakan runtuh, meskipun bisa ke sana. Itu dugaan saya dari perspektif politik. Tetapi kalau mengutamakan dari pondasi publik tadi, entah apa bahasanya, moralitas dan seterusnya, ada kemungkinan dinamika ini akan diantisipasi. Maksud saya adalah kita bedakan. Ketika saya mengatakan seorang Jokowi, berarti ada seorang dari perspektif dia personal. Tapi ketika dia sebagai presiden, sebagai kepala pemerintahan kepala negara, tentu ada level yang kita pandang dan seterusnya. Nah, kalau saya melihat, membaca sejak beliau menjadi wali kota, gubernur dan seterusnya, ada kemiripan sedikit lah dengan presiden sebelumnya. Beliau adalah mengedepankan politik harmoni. Ini untuk membaca tren kira-kira menanti sikap presiden seperti apa. Politik harmoni, political order itu menjadi penting stabilitas politik. Jadi memang kita harus bersabar. Itu yang membuat orang agak gergetan dengan presiden. Baik. Walaupun memang idealnya sebuah bangunan itu akan tetap berdiri di bawah di atas kondisinya. Apakah ini akan tetap berdiri di atas kondisinya atau tidak? Kita akan nantikan jawabannya usai jeda berikut di Forum Indonesia.